Bicara dan juga DPS nanti promo Palestina ini nanti akan berbeda menyambut dan mengunjungi juga bapak-bapak dan mencoba sebutkan ini memperbaiki insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita melanjutkan bahasan asbabun nuzul tematik. Sekarang kita ingin membahas dari surat An-Nisa ayat 176 yang berkaitan dengan harta, yaitu tentang wasiat dan waris. Harta orang yang sudah meninggal itu disebut harta waris. Maka kalau orang yang punya harta belum meninggal itu jangan menuntut pembagian waris, karena belum waktunya. Disebut harta waris kalau yang punya harta sudah meninggal. Karenanya sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu bahwa kepemilikan harta itu harus jelas. Ini harta siapa? Kalau dalam keluarga ada bapak, ada ibu, ada suami, ada istri. Ini harus jelas. Ini harta siapa? Harta suami atau harta istri? Gitu. Kalau harta suami meninggal, ya bagi pembagian warisnya itu. Tapi kalau harta istri yang meninggal suami, anak jangan menuntut waris. Kenapa? Ini harta bukan harta bapaknya, tapi harta ibunya. Ibunya masih ada. Cuma kan seringkali masalah harta nggak jelas kedudukannya, dianggap punya bersama, padahal harta suami, harta istri. Pembagian kepada keluarganya itu sudah ada ketentuannya. Jadi pembagian harta waris sudah ada ketentuannya, maka yang tidak berhak jangan mengklaim, jangan menuntut. Yang harusnya sekian ya sekian, dan seterusnya. Jadi jangan ribut soal harta warisan. Tapi yang namanya ribut itu sudah sering terjadi, sampai kemudian putus hubungan kekeluargaan. Abang sama adek putus, nggak saling tegur sapa, nggak saling berkunjung lagi. Apalagi rumah udah pada pindah, satu di Pamulang, satu di Bekasi, satu di Tangerang, udah makin jauh, putus hubungan keluarga. Padahal di dalam Islam orang jangan sampai memutuskan hubungan keluarga. La yadkhulul jannata qati'un,
Tidak masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'u rahimi, memutuskan hubungan rahim. Ini di dalam halaman 670 disebutkan An-Nasai meriwayatkan dari jalur Abu Zubair bahwa Jabir berkata, ketika saya sakit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk. Memang kalau ada orang sakit bagus kita jenguk, kecuali sakitnya COVID-19. Orang sakit dijenguk. Lalu saya katakan kepada beliau, saya ingin mewasiatkan untuk saudara-saudara perempuan saya sepertiga harta saya. Beliau menjawab, bagus. Lalu saya katakan lagi, bagaimana kalau saya mewasiatkan setengah dari harta saya? Beliau bilang, bagus. Kemudian beliau keluar, udah selesai menjenguk, pergi, keluar. Tapi beberapa saat kemudian beliau balik lagi, masuk lagi, lalu berkata, saya tidak melihat engkau akan meninggal dunia pada sakitmu ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku dan menjelaskan bahwa untuk seluruh saudara perempuanmu adalah 2/3 dari hartamu. Dalam riwayat lain, Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Umar bahwa dia bertanya kepada Nabi tentang bagaimana warisan untuk kalalah. Kalalah itu kalau ada orang mati tapi dia nggak punya jalur ke atas, nggak punya orang tua, dan dia tidak punya jalur ke bawah, nggak punya anak, sehingga harta warisannya itu ke samping, yaitu ke saudaranya. Lah ini dia mau ngasih wasiat kepada saudaranya. Padahal saudaranya itu jadi ahli waris ke samping. Nah, maka itu namanya kalalah. Maka turun firman Allah surat An-Nisa 176, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah inim ru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarisuha illam yakul laha walad fa in kana tasnataini falahu masulusani mimma taraka wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falizzakari mislu khazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah itu dari kata kalla. Kalla itu artinya kelelahan, keletihan. Kalau dari segi bahasa ya, penat, letih, itu kata kalla. Nah, kalalah itu diambil dari kata iklil, yaitu mahkota yang membelit di kepala dari samping, dan dimaksud di sini adalah orang yang menjadi ahli waris si mayit
dari kerabat menyamping. Jadi ya kalau saya meninggal, orang tua sudah nggak ada, anak nggak ada, itu kan saudara, abang, adik, dan seterusnya. Tapi kalau masih ada ke bawahnya lagi, cucu, jadi cucu. Yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Jadi dia bukannya di jalur wasiat. Untuk saudara yang memang dia ahli waris, dia jangan dimasukkan dalam kategori orang yang diberi melalui wasiat. Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak punya anak. Tapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hikmah yang kita ambil, pelajaran yang kita ambil dari kisah dan ayat ini adalah, yang pertama, harta waris sudah ada ketentuan pembagiannya. Karenanya tidak usah ribut di antara anggota keluarga untuk memperolehnya. Cuma kan keributan ini sering terjadi. Bahkan kadang-kadang apa? Siapa yang paling ribut dia yang dapat paling banyak. Ya enggak begitu. Harta waris itu dibagi menurut ketentuan, bukan dibagi menurut keributan. Sekalipun ribut, kalau dia nggak berhak, ya nggak bisa. Kan ada kalanya orang memang ahli waris, tapi dia bisa terputus hak warisnya. Terputus itu kenapa? Misalnya murtad, keluar dari Islam, putus. Apalagi mati duluan. Kalau bapak punya anak 5, anak nomor 1 mati duluan. Punya istri, dia punya anak, setahun sesudah anak mati, bapak mati. Itu istrinya almarhum itu menuntut pembagian waris atas waris almarhum suaminya, karena suaminya anak nomor 1. Ya kan dia mati duluan, putus. Apalagi membunuh. Misalnya bapak mati dengan sebab dibunuh oleh anaknya, maka si anak yang membunuh putus hak warisnya, dicoret dari daftar ahli waris. Membunuh kan ada istri
merekayasa pembunuhan terhadap suaminya. Kenapa? Karena dia ingin menguasai harta suaminya. Itu kejadiannya di Lebak Bulus. Berapa, ada setahun atau 2 tahun yang lalu. Suami istrinya meninggal, kawin lagi kan gitu. Nah, istri yang baru ini ingin menguasai harta suaminya karena dia punya banyak utang. Maka dia mencari pembunuh bayaran. Nah, suaminya punya anak. Jadi kalau yang mau dibunuh cuma bapaknya, nanti warisan bisa jatuh ke anaknya juga. Nah, maka sekalian anaknya, anak tirinya. Nah, dibunuh oleh pembunuh bayaran, kemudian mayatnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil, dibawa ke Sukabumi, ngisi bensin dulu di daerah Jintung itu. Ya, dalam perjalanan ngisi bensin gitu, berangkat ke Sukabumi, sampai di Cidahu, dia parkir mobil, kemudian mobilnya dibakar. Kalau mobil dibakar itu kan alibinya adalah koslet, ini listriknya koslet, sehingga kebakaran. Nah, ya polisi yang begini-begini pandai nih, cepet. Polisi ternyata ditelusuri, berhasil diungkap bahwa si istri itu yang merekayasa pembunuhan ini. Baik, itu membunuh. Nah, kalau konteksnya suami istri itu adalah terjadinya perceraian. Jadi kalau suami dengan istri sudah bercerai, setahun sesudah bercerai misalnya suami meninggal, maka mantan istri ya udah bukan ahli waris, sudah putus ikatan pernikahan, maka dia bukan ahli waris lagi. Yang kedua, memang ada anggota keluarga yang menjadi ahli waris tapi bisa terhalang untuk mendapatkan karena ada ahli waris yang lebih dekat. Cucu terhalang oleh anak, apalagi saudara yang nyamping. Kan warisan itu ke atas orang tua, ke bawah anak, ke samping istri, terus saudara. Nah, orang tua, anak, istri, ini ring 1. Nah, kalau cucu nanti ring 2. Maka cucu nggak dapet kalau ada anak. Makanya tadi kalau anak nomor 1 mati duluan, dia punya anak namanya cucu, nah, itu istri dari anak pertama ini nggak bisa menuntut waris buat dia dan buat anaknya. Kenapa? Masih ada anak yang lain, sehingga dia terhalang. Nah, jika seseorang mati, yang ketiga, ia tidak mempunyai anak tapi punya saudara perempuan, maka saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan saudara laki-laki. Jadi kalau dia punya saudaranya itu bukan dikasih dengan jalur wasiat, karena dia memang dapat dengan sebab dia tidak punya anak, sehingga harta waris itu ke samping. Wasiat itu 1/3 paling banyak, 1/3, tapi ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris.
yang bukan mendapatkan warisan. Saya wasiatkan kalau saya mati, rumah ini buat istri saya, misalnya begitu. Ya kan istri ahli waris, jangan sampai double, dari warisan dia dapat, dari wasiat dia dapat. Nah, nggak begitu. Jadi orang yang memang mendapatkan warisan, maka dia jangan diberi jalur wasiat. Nah, jalur wasiat itu misalnya untuk wakaf, untuk sedekah, untuk berbagi kepada orang lain. Cuma kadang-kadang orang sudah berwasiat nggak dilaksanakan oleh ahli waris, disembunyikan itu wasiat. Apalagi wasiatnya cuma ngomong. Kalau ngomong kan nggak ada buktinya, nggak ada bukti tertulis. Dia ngomong sama istrinya, sama anaknya, nanti kalau saya mati, saya kan punya rumah kontrakan tuh ada 5, yang 1 kasih temen saya, si Anu namanya. Dikasih nggak tuh? Enggak. Padahal itu wasiat kuat, cuma oleh keluarganya nggak dikasih ke temennya itu. Nah, itu namanya tidak melaksanakan amanah. Maka yang bagus, bukan berarti wasiat itu nggak bagus. Yang bagus hibah saja dari sekarang, dihibahkan, dipanggil kawannya, Bang, abang kan banyak bantu saya dalam hidup dulu waktu kuliah, waktu saya mulai dagang, abang banyak bantu. Sebagai tanda terima kasih saya, ini saya punya rumah kontrakan ada 5 pintu, 1 pintu ini buat abang, saya kasih. Itu namanya hibah, boleh. Nah, habis ngomong begitu bagus tuh dicatat, jadi ada bukti tertulis. Sebab kalau nggak ada bukti tertulis, jangankan rumah kontrakan, yang udah jadi masjid masih diklaim berupa wakaf, udah diwakafkan jadi masjid, padahal masjid itu juga wakafnya bukan dari dia doang. Ini masjid segini nih, dulu bapak yang di situ rumahnya dia kasih tanahnya sedikit, yang di situ dikasih sedikit, terus akhirnya apa? Menyatu itu tanah, dari tetangga situ, dari tetangga sana, dari tetangga kanan kiri, menyatu jadi 500 meter buat masjid. Sesudah dia meninggal dibuka lagi riwayat, itu kan masjid tanah bapak ente. Ada orang ngomong begitu, bapak saya. Iya, buka aja coba, ada sertifikatnya nggak? Ada dibuka sertifikat. Iya, batas-batasnya udah nggak jelas ini, rupanya udah jadi masjid nih. Diklaim lagi. Jangan sampai begitu. Maka ketika Rasulullah sudah mendapatkan wahyu yang berkaitan dengan kalalah, maka wasiat itu tidak berlaku tuh kepada sahabat tadi yang mau ngasih kepada saudaranya, karena dia adalah memang ahli waris. Untuk itu maka bedakan antara wasiat dengan waris. Nah, itu dibedakan. Kalau wasiat dia mau memberikan sebelum dia mati, dalam kalimat nanti kalau saya mati harta saya dibagi si fulan sekian. Nah, itu kan kalau mati. Kalau belum mati ya nggak bisa. Kalau saya mati
rumah kontrakan itu satu pintu dikasih ke masjid, misalnya begitu. Orangnya belum mati, kampungnya digusur, nggak jadi itu wasiat. Jadi harus jelas. Dari situ, kalau waris harta yang dibagi sesudah yang punya harta meninggal, kalau wasiat dibagi kepada pihak-pihak yang diwasiatkan sesudah orang yang punya harta meninggal. Ditujukan kepada siapa? Kalau hibah, ya sekarang. Kalau hibah itu sekarang, orangnya belum ada tanda-tanda mati, biasa-biasa aja. Bapak udah punya rumah? Belum. Tuh, rumah kontrakan saya ada 5 pintu, Bapak tinggal aja tuh di 1 pintu. Maksudnya Bapak itu mau ngapain? Saya ngontrak gratis? Enggak, saya kasih. Saya kasih. Itu rumah kontrakan 1 pintu saya kasih buat Bapak. Itu namanya hibah. Baik, ini yang saya hantarkan, saya persilahkan. Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan. Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, 2 pertanyaan. Silakan. Tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama, kan waris itu sudah diatur dalam Al-Quran. Apakah kita wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Al-Quran? Itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, di Indonesia ini di suku Minangkabau itu ada aturan yang berbeda. Kalau tidak salah itu memang untuk anak laki-laki itu tidak mendapat bagian atau lebih sedikit. Bagaimana hukumnya kalau kita melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan di suku Minangkabau tersebut? Ya. Baik. Fitrah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau orang menyatakan diri sudah beriman, maka apa yang ditentukan, ditetapkan oleh Allah itu mesti dia laksanakan, mesti jadi pilihan utama dalam aspek-aspek apa saja. Ketentuan Allah nomor 1, surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36, wa makana limu'mini wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka ketetapan yang lain, pilihan yang lain. Ini ayat berlaku umum, meskipun kasusnya adalah kasus seorang wanita di zaman Nabi namanya Zainab binti Jahsin. Nabi Muhammad itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Hubungannya sangat baik, sampai ada yang memanggil Zaid bin Muhammad. Nggak boleh, dilarang. Ud'uhum li'abaihim, panggil mereka anak-anak angkat dengan bapak-bapak mereka, jangan dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, karena Zaid bukan anaknya Muhammad. Gitu. Nah, Zaid dewasa, udah waktunya dia punya istri, punya anak. Maka Rasulullah melamar Zainab buat Zaid. Nah,
Zainab nggak suka sama Zaid. Kalau bahasa kita apa ya, nggak cinta gitu, nggak cinta, nggak ada kepikiran, nggak sreg, apalagi status sosialnya beda. Maka Zainab nggak mau gitu kalau menikah dengan Zaid. Turun nih ayat, nah, nggak pantas laki-laki yang beriman, wanita beriman, kalau sudah ditetapkan oleh Allah, dia nggak mau ada ketetapan lain yang dia mau cari, nggak pantas itu. Ya Zainab kan nggak tahu kalau lamaran ini adalah berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Kirain biasa aja gitu. Ya karena turun ayat, ya maka Zainab terima. Maksudnya rupanya buat dia. Terima. Nah begitu juga dalam kaitan dengan waris. Harusnya itu diatur. Misalnya ada orang ribut ketika anaknya minta warisan. Bapak udah berapa tahun meninggal, kok belum juga dibagi ini warisan? Ngomong sama ibunya, mak, bapak kan udah lama meninggal, mak, ini warisan kenapa belum juga dibagi? Ini rumah nggak boleh dijual. Emang siapa yang mau ngejual? Ini bukan urusan menjual, tapi ini urusan waris, mengalihkan kepemilikan. Cuma kan emaknya nggak ngerti juga. Karena apa? Pokoknya warisan tuh kalau udah dibagi biasanya dijual. Itu kan biasanya. Habis tanah cuma 100 meter, rumah tanah 100 meter, anak 5. Anak 5. Seandainya mau dibagi rata aja itu nggak nyampe 20 meter karena masih ada ibunya kan gitu. Seandainya mau dibagi rata, bagaimana? Nah, sebenarnya kepemilikannya yang mau dipecah itu kepemilikannya, nggak mesti dijual. Nah, jadi mestinya hukum waris di dalam Islam itu diutamakan. Nah, kalau nggak mau melaksanakan hukum waris, mendingan hibah saja dari sekarang. Gitu. Hibah saja dari sekarang. Nih, bapak punya tanah 500 meter, kamu nih anak 5, nih bapak bagi 100-100, namanya hibah, itu boleh dibagi 100-100. Habis tuh tanah buat anak, sehingga bapak sekarang udah nggak punya tanah yang 500 meter itu. Ini rumah yang kita tinggal, ini bapak hibahkan buat ibu, maksudnya istrinya, buat ibu. Jadi sekarang bapak udah nggak punya apa-apa lagi, tinggal mobil doang tuh, yang bapak pakai sehari-hari. Sehingga bapak numpang di rumah ibu sekarang. Boleh begitu, itu namanya hibah. Nah, kalau bapak mati, namanya bapak sudah nggak meninggalkan harta waris, yang ditinggalkan cuma tinggal mobil itu. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau ternyata yang mati duluan anaknya? Anaknya mati duluan, nomor 1, ya anaknya namanya meninggalkan 100 meter tanah itu warisannya. Siapa yang dapat? Ya orang tuanya, ya saudaranya. Kalau dia udah nikah ya istri dan anaknya. Begitu. Nah kalau di Sumatera Barat tadi disebut, ya saya tidak tahu persis itu kedudukan tanahnya apa. Kalau ini tanah adalah bukan tanah milik si bapak, sehingga itu semacam tanah adat misalnya, tanah adat yang turun-temurun, menurut ketentuan adat tanah ini adalah tanah anak perempuan misalnya, itu namanya hukum adat. Bukan, si bapak itu bukan pemilik, dia numpang di tanah anak perempuan. Ya kalau begitu
Kalau begitu ketentuannya ya lain soal. Tapi kalau itu tanah seorang bapak, dia beli dari uangnya, ya kalau di Sumatera Barat sana, nah sekarang dia tinggal di Jakarta. Orang Minang tinggal di Jakarta, beli tanah siapa tuh? Tanah si bapak itu. Ketika dia meninggal, berlaku hukum waris. Jadi saya tidak mau menyalahkan orang Sumatera Barat adalah orang yang tidak konsekuen dengan hukum waris, bukan. Tapi telusuri dulu, ini status tanahnya apa. Misalnya kalau disebut tanah, kalau dibilang itu tanah turun-temurun buat anak perempuan, itu namanya bukan tanah bapaknya, kan gitu. Kok nggak disebut anak laki? Anak laki umumnya merantau. Misalnya anak laki merantau, sehingga banyak orang rantau. Orang Betawi nggak merantau. Betawi betah di wilayah sendiri. Saya kalau pergi ke daerah-daerah jarang ketemu orang Betawi, jarang. Dulu saya pernah ngaji sama Ustadz Rahmat Abdullah dari Kuningan Rasuna Said sana. Dia nanya, ente Betawinya di mana? Saya Pondok Pinang. Kata beliau, orang Betawi yang suka merantau itu ya Pondok Pinang. Orang Betawi yang suka merantau itu orang Pondok Pinang. Ya memang bapak saya merantau ke Pontianak bersama teman-temannya, pergi ke Pontianak sampai ada yang meninggal di Pontianak. Waktu saya mau ke Pontianak, saya bilang sama bapak saya mau ke Pontianak. Dikasih saya alamat, ini cari nih, ada saudara di sana, katanya begitu. Saya bilang sama panitianya, ini tolong carikan alamat ini. Oh iya Pak Ustadz, dicarikan. Saya dikasih informasi orangnya udah meninggal gitu. Ya sudah, nggak jadi ke sana. Orang tua saya merantau sampai ke Sumatera Barat, sehingga dia bisa ngomong Padang, itu dia bisa. Baik, jadi kembali ke kedudukan tanahnya itu. Baik, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Nah, saya kok Pak. Saya menyikapi tadi ada pernyataan dari Bapak ini sebelum bertanya ya saya. Pernyataan dari Bapak sebelumnya tadi tentang waris dan hibah, Bapak berkata kalau waris dan hibah jangan diberikan wasiat dan hibah jangan diberikan orang yang waris. Barusan sebelum ada pertanyaan Bapak ini, tapi sebelumnya pelajaran sebelumnya Bapak boleh berkata, saya juga bertanya, boleh orang yang telah diberi hibah atau wasiat apabila hartanya masih ada boleh dikasih waris lagi jika masih ada. Ini ada pernyataan yang agak sedikit ambivalen. Sebelumnya itu Bapak berkata kalau bisa wasiat dan hibah jangan diberikan lagi kepada yang sejalur waris. Tapi ini hanya meluruskan aja Pak, yang mana yang pernyataan yang harus saya pegang. Bolehkah orang yang sudah dikasih wasiat dan hibah mendapatkan warisan lagi jika harta waris masih ada? Ini salah satu Pak, ini yang jelas. Ini saya mau masalah yang ini Pak, yang hadis saya 176 yang dalam artinya kan mereka minta fatwa kepadamu tentang kalala. Kalala kan orang yang meninggal yang tidak ada jalur ke bawah, mungkin samping ada. Jika seorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara-saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya.
tinggalnya, dan saudara yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuannya jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagiannya saudara laki-laki sama dengan 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui. Pertanyaannya, Pak, ketika seorang Allah itu kan mungkin suami istri. Permasalahannya kalau memang suaminya meninggal, mungkin hartanya jatuh ke hari pertama istrinya. Nah, selesai. Hari pertama istrinya, berarti hanya istri saja yang dapat kalau dia tidak punya anak dan tidak punya jalur ke atas. Lalu kalau setelah istrinya juga wafat, tidak punya yang atas bawah juga, dia banyak punya ke samping, itu hanya saudara perempuan. Di sini kan hanya saudara-saudara perempuanmu saja. Gimana kalau di sini saudara laki-laki semua, tidak ada saudara perempuan? Berapa bagiannya? Ini kan hanya bagiannya 2/3, sisanya dikemanain? Apakah disumbangkan? Lalu saudara laki-laki mewarisi seluruh harta jika tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagian kedua. Ya. Ya Pak, mungkin itu aja pernyataan saya. Mungkin kalau kurang jelas bisa saya jelaskan lagi, Pak. Ya. Dalam pembicaraan yang terdahulu, kan kadang-kadang orang tua ngasih tanah kepada anaknya, cuma nggak jelas. Misalnya anaknya udah menikah, udah punya istri, kan punya anak, tapi masih nyampur rumahnya itu. Kata si orang tua, udah lu bangun tuh rumah situ 100 meter, lu bangun tuh yang belas itu tuh gitu. Ya dibangun sama anaknya tuh rumah. Ini kedudukannya apa? Dia sekedar hak pakai itu tanah, atau dia emang dikasih? Kalau dikasih namanya hibah. Makanya ngomong tuh mesti jelas. Orang tua tuh ngomong harus jelas. Jangan lu bangun tuh tanah di situ, maksudnya apa? Nah, kalau dikasih, maka anak itu namanya dihibahkan tanah 100 meter, lalu dia membangun rumah, tinggal di situ. Ya boleh saja orang tua begitu, cuma kan nanti anaknya iri yang lain. Kok abang dikasih tanah 100 meter, gua enggak, kan gitu. Yang lain-lain enggak gitu. Cuma enggak enak aja mau ngomong begitu. Ya sudah, berlalu saja tuh waktu. Lah sekarang bapaknya mati. Nah, misalnya 5 tahun kemudian bapaknya mati, meninggalkan tanah 400 meter. Ini tanah 400 meter menjadi tanah warisan. Yang tadinya 500 meter karena udah dikasih sama abangnya, tinggal 400 meter. Lah abangnya minta juga warisan. Kata adeknya, lah kan abang udah dapat 100 meter, itu mah gue dikasih. Gue dikasih, bukannya warisan ini. Kan jadi ribut itu. Ya kalau dikasih ya namanya dikasih. Kalau nanti ada warisan lagi ya dia dapat gitu. Itu yang dimaksud dari pembicaraan terdahulu. Bukannya kontradiktif, bukan. Ini akibat dari pemberian yang tidak jelas. Sama kayak saya beli rumah, beli tanah pakai duit saya, tapi sertifikatnya atas nama istri saya gitu misalnya. Ini maksudnya apa? Sertifikat atas nama istri ngasih. Ya kalau ngasih ya sudah. Cuma kan di dunia ini orang patokannya administrasi. Kalau kekuatan hukum kan administrasi. Sehingga ketika saya mati, anak saya menuntut pembagian waris dari rumah dan tanah ini, kata istri saya, ya nggak bisa dong, belum warisan, ini tanah bapak, ini tanah ibu kok gitu.
tanah ibu, ini sertifikatnya. Jadi ini bukan tanah bapak, bukan. Nah, misalnya begitu. Jadi harus jelas itu kalau atas nama istri, atas nama orang lain. Tapi kalau orang jujur, kalau nama dia cuma dipinjem untuk catatan administrasi, dia tidak mengklaim itu sebagai miliknya. Itu kalau orang jujur. Cuma kan susah nyari orang jujur. Ada ketua RT nanya sama saya dalam satu pengajian, Pak Ustadz, ada warga saya, dia namanya dipinjem untuk sertifikat tanah. Orang itu beli tanah di lingkungan saya, terus tanah itu dinamai oleh salah seorang warga saya. Nah, sekarang tanah itu dijual. Tanah itu dijual. Itu warga saya itu yang namanya dipinjem. Dia komunikasi, Pak, ada yang mau beli tanah, ya udah mau jual aja, dijual. Harga tentuin aja sesuai dengan standar di situ, dijual. Habis dijual, terima duit, dianterin tuh duitnya. Pak, ini duit hasil penjualan tanah. Padahal kalau dia mau ambil, bisa aja kan, nggak bisa dituntut ke pengadilan. Kenapa? Administrasinya pakai nama dia kan gitu. Tapi jujur di situ. Baik. Nah, tadi kalau cuma ada saudara perempuan segini, tapi kalau perempuan ada, laki ada, nah itu habis buat saudaranya itu, laki dan perempuan. Nah, cuma bagian laki itu 2 bagian dari bagian perempuan. Jelas, Pak? Kalau yang ini suami istri kan suaminya meninggal, Ya. nggak punya saudara, nggak punya atas, nggak punya anak. Ya. Oh ya, istri yang dapat. Istri dapat. Perempuan dari suaminya, Ya, istrinya yang dapat. Istri itu bagiannya seberapa? Nah, nanti sisanya ke saudaranya. Tidak saudara, tidak istri habis gitu, tidak. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya, kalau kedudukan surat hibah itu kekuatannya seperti apa ya Pak? Kedudukan apa? Surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mewakili Ibu Ita yang mau bertanya Pak. Kedudukan surat hibah itu Hibah. seberapa kuatnya? Surat hibah. Ya. Baik. Kalau hibah itu kan pemberian, ngasih ketika yang punya harta masih hidup. Misalnya saya punya teman saya susah, hidupnya susah, rumah masih ngontrak, bukan ngontrak rumah, ngontrak kamar, anaknya 2 sama istri sekamar. Lalu karena dia dulu banyak membantu saya, nah saya ngomong sama dia, saya punya rumah kontrakan, saya kasih aja tuh rumah kontrakan 1 pintu buat kamu, biar kamu dapat tempat yang lebih luas. Nah, habis ngomong begitu, kasih suratnya, surat pernyataan, biar supaya nanti tanah itu bisa dibalik nama, ganti sertifikat. Begitu, itu kuat. Makanya biar supaya tambah kuat, ada hitam di atas putih, pakai surat, jangan cuma pakai omongan. Orang sekarang ngomong udah jelas juga masih kadang-kadang mau dibatalkan tuh omongan. Saya cabut pernyataan saya, kan bagaimana nyabutnya itu. Jadi biar supaya kuat administrasinya, maka langsung dibuatkan surat pernyataan bahwa rumah kontrakan 1 petak saya kasih teman saya itu, sebutkan namanya siapa segala macam itu, kuat jadinya Bu. Maka keluarga ketika bapaknya udah mati misalnya,
dia jangan mengklaim lagi. Mestinya diceritakan, alhamdulillah ini almarhum bapak saya orangnya baik, tahu terima kasih kepada kawannya yang banyak bantu, sehingga rumah kontrakan 5 pintu dikasih 1 pintu kepada kawannya itu. Nah begitu, jangan malah bapaknya udah ngasih diambil lagi. Orang itu terima aja, kenapa? Nggak punya kekuatan administrasi, ya sudah. Nah, kekuatan dibandingin dengan surat apa nih ibu nih? Gimana aja kekuatan surat hibah itu harus dibandingin dengan apa? Dengan surat wasiat, apa dengan surat wakaf? iya. Harus ada bandingannya. Nah, kalau dia pakai surat menyatakan hibah itu kuat, sebagaimana wakaf itu juga kuat. Misalnya saya punya tanah 1000 meter, 300 meter saya wakafkan. Kalau cuma diomongin begini itu nggak kuat di mata manusia, kuat di mata Allah, cuma nggak kuat di mata manusia. Itu bisa dihianati lagi oleh keluarganya. Maka kalau berwakaf yang memerlukan administrasi, itu segera buatkan administrasinya. Tanah itu dipecah, apanya yang dipecah? Suratnya yang dipecah, gitu kalau sekarang. Kecuali dia berwakaf atas sesuatu yang tidak membutuhkan surat, nggak pakai surat. Kan ada harta-harta, barang-barang yang nggak pakai surat. Misalnya apa? Saya wakafkan ini AC buat masjid, AC diwakafkan. Pakai surat nggak AC? Enggak. Masjid saya wakafkan nih gelas, saya beli 100 gelas, 100 buah gelas, lalu saya wakafkan. Dia nggak pakai administrasi. Tapi kalau tanah pakai administrasi. Maka kalau menghibahkan, mewasiatkan, mewakafkan, nah itu harus pakai administrasi untuk sesuatu yang memerlukan administrasi. Begitu Bu. Maka sekarang itu mati aja pakai administrasi. Nah, kenapa? Karena mati itu ada kaitan dengan misalnya pembagian waris. Mati itu ada kaitan dengan klaim asuransi. Kan ada asuransi kematian, asuransi jiwa. Jangan tiba-tiba istri datang ke kantor asuransi mau mengklaim bahwa suaminya udah mati. Kan menurut perjanjian asuransi dia dapat 300 juta, dapat 1 miliar misalnya. Mau mengklaim. Mana Bu suratnya bahwa suami ibu mati? Emang mati pakai surat? Nah, begitu. Zaman sekarang apa-apa pakai surat. Nikah pakai surat, cerai pakai surat. Nah, sekarang harta kalau dihibahkan pakai surat, kalau diwakafkan pakai surat untuk yang memerlukan administrasi. Begitu Bu, kuat. Nah, tapi kalau orang jujur nggak pakai surat juga dilaksanakan, nggak pakai surat dilaksanakan. Itu kan tanah bapak kamu, kok sekarang ditempatin sama Pak Ridwan? Oh, emang bapak saya ngasih tanah itu ke Pak Ridwan. Ngasih. Terus sertifikatnya bagaimana? Masih menyatu. Wah, bisa lu ambil lagi tuh. Ah, enggak, itu kan udah omongan bapak saya. Enggak. Itu bukan harta waris lagi. Tanah yang ditempati Pak Ridwan itu bukan harta waris lagi. Meskipun suratnya masih menyatu. Itu namanya jujur. Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah nanti kita sambung masih beberapa ayat asbabun nuzul yang berkaitan dengan harta. Dan dalam kaitan dengan masalah waris, sebaiknya pengajian ada pembahasan tersendiri secara khusus tentang
waris, datangkan ustadz yang ahli dalam masalah ini, biar supaya kita lebih dalam memahaminya. Nah, sebab masalah waris banyak orang tidak paham sehingga jadi ribut. Yang ribut aja masih, yang paham aja masih ribut, apalagi yang nggak paham. Gitu. Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.